Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amali Alfada Jovana dari kelas BK 2017A NIM 069 akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengembangan alat ukur. Nomor 1, alat ukur psikologis yang saya kembangkan bernama instrumen kesetaraan gender. Nah, untuk soal nomor 2, saya akan menjelaskan mulai dari penyusunan konsep sampai dengan pengkategorisasian hasil. Mulai dari yang pertama kita harus menetapkan instrumen jenis apa. Kalau saya ini kan kesetaraan gender. Kemudian kita membuat definisi istilah. Nah, ini definisi istilah saya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat definisi operasional. Setelah itu kita membuat kisi-kisi dari skala psikologis yang akan kita gunakan. Di sini bisa dilihat tabelnya, ada variabel, subvariabel, indikator, dan juga pernyataan. Pada pernyataan, di sini saya menggunakan jumlah item favorable dan juga unfavorable itu seimbang. Setelah itu, kita membuat instrumen skala psikologis menggunakan Google Form. Dalam hal ini saya pakai itu. Terus, jangan lupa kalau membuat Google Form disertai dengan identitas siswa agar lebih memudahkan kita. Selanjutnya, setelah Google Form disebar, kemudian kita melakukan scoring. Dalam ini saya mendapatkan 100 responden. Dimana kalau scoring, kalau item favorable selalu itu punya 4, sering 3, jarang 2, tidak pernah 1. Sedangkan pada item unfavorable selalu 1, sering 2, jarang 3, dan juga tidak pernah 4. Nah, dilanjutkan dengan kita menguji validitas dari skala psikologis. Di sini saya menggunakan analisis korelasi produk moment dari person. Nah, pada hasil yang saya gunakan ini terdapat 24 item atau semua item yang saya gunakan ini valid. Nah, jika teman-teman ada item yang tidak valid, maka teman-teman harus merevisinya. Kemudian dilanjutkan dengan kita menguji reliabilitas skala psikologis. Nah, di sini saya menggunakan uji coba Alpha Cronbach, di mana ketika instrumen dikatakan reliabilitas ini ketika RAC atau R Alpha Cronbach ini lebih tinggi daripada R tabel. Nah, kebetulan hasil saya ini menunjukkan tingkat reliabilitas tinggi. Setelah itu, terakhir kita membuat kategorisasi, dan sesuai instrumen hasil saya ini dalam kategorisasi terdapat 0 siswa dalam keterangan tidak ada, rendah 12 siswa, sedang 78 siswa, dan juga tinggi 20 siswa. Nah, untuk soal nomor 3, yakni kelebihan dari instrumen yang saya kembangkan daripada yang sebelumnya sudah pernah ada dari SC Gender Handbook in Humanitarian Action. Mereka mengembangkan instrumen tentang gender, tapi secara keseluruhan dari berbagai bidang. Dan di sini saya lebih spesifik, yakni tentang kesetaraan gender. Nah, selain itu kelebihannya terletak pada bahasa dan juga pilihan kata yang saya gunakan itu lebih sederhana sehingga mudah sekali untuk dimengerti. Nah, kelebihan yang selanjutnya adalah jumlah item favorable dan juga unfavorable itu seimbang, dan pastinya indikator yang saya kembangkan juga beragam. Untuk jawaban nomor 4, kelemahan dari instrumen ini yang pertama dari segi sasaran. Karena sasaran dan juga uji coba saya ada pada sekolah yang berbasis pondok pesantren, jadi belum tentu ini juga akan maksimal untuk dikembangkan di sekolah berbasis non pondok pesantren. Kemudian kelemahan yang kedua terletak pada kita tidak mengetahui bagaimana kondisi psikologi dan juga emosional peserta didik saat mengerjakan instrumen, yakni menggunakan Google Form, karena guru BK tidak mengamati secara langsung. Itu juga pastinya akan berpengaruh terhadap hasil dari instrumen ini.